Jadi untuk hari ini mengenai saya akan memberikan materi tentang perancangan pemaduan model pembelajaran dan pendekatan saintifik. Jadi kemarin sudah ada contohnya RPP ya. Nah, sebelum membuat RPP kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang akan dibuat dalam membuat RPP. Hubungan dengan model dan pendekatannya. Nah, ini ya. Jadi sebelum membuat proses perencanaan RPP atau perencanaan pembelajaran, sudah ada silabus semua, silabusnya sudah ditetapkan. Nah, tinggal RPP yang disusun. Kemudian RPP ini dikembangkan untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Apa sudah kelihatan share saya? Share-nya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi RPP ini mungkin teman sudah ada yang buat ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menekankan kembali sebelum lebih lanjut lagi. Jadi harus disusun secara lengkap dan sistematis. Kemudian indikatornya dirumuskan dalam pernyataan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk KD-KD ya. Misalnya ada satu KI 3 dan KI 4. Jadi dalam RPP ada yang namanya tujuan pembelajaran. Ini juga sangat penting ya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kalau salah merumuskannya, maka kita akan salah perumusan sampai ke bawah ya. Jadi tujuan pembelajaran mengandung unsur, misalnya ada peserta didik, audiens, kemudian perilaku, behavior, condition dan kriteria. Maaf ya, bahasa Inggris saya agak kurang pengucapannya. Jadi saya ulangi kembali. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus ada unsur ya, ada peserta didik, kemudian perilaku, kondisi dan kriteria. Jadi ada 4. Rumusan tujuan. Jadi rumusan tujuan ini harus mencerminkan keterikatan antara KD ya, kompetensi dasar dari KI 1 dan KD dari KI kemudian KI dan dari KD KI kemudian dan KD dari KI 2 dalam pembelajaran KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Nah, rumusan tujuan juga harus mencerminkan aspek penilaian otentik berupa proses dan hasil belajar. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Dan setelah dirumuskan langkah-langkah pembelajaran berisikan pendekatan pembelajaran saintifik dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik KD yang akan diajarkan. Sampai sini ada yang bertanya atau bagaimana? Kita lanjut? Boleh? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya, lanjut aja, Bu. Sudah agak paham. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus juga tahu sebelum membuat RPP, sebelum menyusun, harus menentukan juga model apa yang akan kita buat. Pembelajaran. Jadi misalnya pernyataan ada 3 dan 4 mengarah ke pencarian atau penemuan, itu khusus saya sudah nyatakan kemarin, saya ulang kembali mengenai ini ya.
Nah, pernyataan KD3 ini lebih menitik beratkan pada pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk KD3 ya. Kemudian untuk pernyataan KD4 pada taksonomi mengenai mengolah dan menalar ya. Jadi KD4 itu khusus mengolah dan menalar. Itu untuk penentuan KD-KD dalam menyusun RPP. Jadi misalnya pernyataan KD3 dan KD4 ini harus mengarah pada hasil karya berbentuk jasa atau produk. Beda kalau KD1 itu mengenai mana dia ketahanan, KD2 sikap, KD3 ini dan KD4 mengarah pada hasil karya berbentuk jasa atau produk. Kemudian pernyataan KD3 juga pada bentuk pengetahuan ya. Kalau KD3 itu pada bentuk pengetahuan atau metakognitif. Pernyataan KD4 pada taksonomi menyaji dan mencipta. Misalnya KD4 ini harus dalam ada praktek ya. Jadi di situ ada menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu atau mempraktekkan sesuatu dalam pembelajaran. Pernyataan KD3 dan KD4 yang memerlukan persyaratan penguasaan pengetahuan konseptual dan prosedural. Dan teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang saya ingin tanya kembali sebelum masuk ke model pembelajaran ke teman-teman, waktu pembelajaran apa yang lalu tuh sebelum masuk ke sini ada yang memberi dosen-dosen mengenai model-model pembelajaran sudah pernah? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi saya tidak apa-apa, saya ulang kembali ini. Tidak apa-apa, Bu. Boleh, tidak apa-apa. Diulang saja, Bu. Boleh, Bu. Diulang. Disampaikan, Bu. Atau sudah pernah ini dapat filenya? Ada yang model begini? Nah, kalau untuk filenya yang ini belum, Bu. Belum pernah. Ini berhubungan kalau misalnya kita ingin membuat RPP, kemudian model harus sesuai dengan kegiatan inti ya. Jadi dalam misalnya kita ingin membuat misalnya sudah masuk tujuan, menetapkan KD, nah kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Itu sudah menentukan model. Misalnya model yang akan kita ambil adalah model pembelajaran problem based learning ya, PBL. Nah dalam kegiatan inti itu harus ada ini ya, harus ada kata-kata ini kalimat dalam kegiatan inti, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menseleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan solusi melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang ya. Yang keempat, melakukan tindakan strategis. Yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan model pembelajaran ini, ada yang menggunakan itu Ya. Ada ini diperhatikan ya, ini sintaksnya. Jadi harus sesuai sintaksnya di RPP. Sekarang model pembelajaran discovery learning. Kalau model ini harus di dalam RPP dalam kegiatan intinya ya, harus ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, ada pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga,
pengumpulan data, yang keempat pembuktian, yang kelima harus ada menarik kesimpulan, yaitu untuk yang menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian ada lagi model pembelajaran inquiry terbimbing. Kalau ini ada 5 juga yang harus ada di kegiatan intinya. Yang pertama adalah orientasi masalah, yang kedua pengumpulan data dan verifikasi, yang ketiga pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, yang kelima analisis proses inquiry. Mungkin ini agak kurang yang dampak ini ya. Kita lanjut. Dan, itu model pembelajaran problem solving learning PB. Ya, ini PPSL ya, biasa disingkat. Ya, jadi yang menemukan adalah David Jensen ya. Nah, ini hanya 4 yang harus ada di kegiatan intinya. Yang pertama yaitu merumuskan uraian masalah. Yang kedua, mengembangkan kemungkinan penyebab. Yang ketiga, mengetes penyebab atau proses diagnosa. Nah, yang keempat, ada namanya mengevaluasi, ada evaluasinya juga. Lanjut, yang terakhir ini ya, model pembelajaran PBL. Jadi ini di dalamnya lebih banyak lagi ya. Karena ini yang paling banyak mungkin digunakan pada saat guru SMK ya. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Ini cocok di KD yang menggunakan KD 4 ya, KI 4. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Jadi ini cocoknya jika menggunakan materi yang membuat proyek, ada proyeknya ya. Hanya ini di kegiatan inti agak lebih banyak dibanding yang model yang lain. Karena di sini harus ada menyusun jadwal juga. Jadi ini mungkin membutuhkan juga jam pembelajaran yang agak lama juga. Berhubungan dengan proyek ya, membuat proyek. Sekarang kita masuk kepada misalnya ini dalam RPP ini sudah ada kompetensi ya. Nah, di sini ada KD 32 misalnya menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui pemanfaatan komunikasi daring. Nah, contohnya dia menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di situ ada keterangannya. KD 32 menitik beratkan pada pemahaman pengetahuan konseptual dan prosedural. Di KD 42 menyajikan hasil penerapan pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring atau online. Jadi keterangannya itu 2, pernyataan KD 4-nya pada taksonomi keterampilan ini ya, KD 4 pada taksonomi keterampilan konkret, pada gradasi membiasakan gerakan atau manipulasi. Itulah rancangan. Kalau kita hubungkan dengan sistem model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Dalam RPP misalnya ada gini ya. Ini kita kembangkan lagi. Sintaksnya dengan pendekatannya. Dengan ini IPK adalah indikator ya, indikator pembelajaran kompetensi IPK. Misalnya KD-nya 32 menerapkan pengetahuan sama tadi ya, menerapkan pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui pemanfaatan komunikasi daring online. IPK-nya, di situ IPK-nya kita bisa rumuskan, ada bisa jadi bisa dijabarkan jadi 3 IPK. Sebenarnya kembali itu adalah indikator pembelajaran kompetensi.
Yang pertama, bisa kita jabarkan di situ menerangkan komunikasi daring asinkron. Jadi ini khusus mata pelajaran, kita lanjut dari kemarin, SIMDIK ya, simulasi digital. Karena dari kemarin ini saya munculkan. Jadi seperti bilang, kenapa bisa beda, dari mana ambil ini? Dari ini ya, dari KD-nya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita dijabarkan menjadi menerangkan komunikasi daring sinkron. Tadi asinkronnya ini bisa juga menerangkan komunikasi daring sinkron. Yang ketiga, bisa juga tambah menentukan prosedur komunikasi daring asinkron dan komunikasi daring sinkron. Di sini sintaksnya yang pertama adalah pemberian stimulus terhadap siswa. Nah, kita masuk ke pendekatannya. Di sini kita isi masih dalam proses mengamati. Di situ kita bisa tulis, guru meminta siswa untuk melihat berbagai jenis komunikasi dalam jaringan, dalam daring ya, dalam berbagai tayangan. Nah, dalam proses mengamati juga bisa kita tambahkan, guru menugaskan siswa membaca buku untuk mengidentifikasi berbagai jenis komunikasi dalam jaringan daring ya. Ini contoh lagi, masih model discovery learning ya. IPK-nya itu beda ya, indikatornya beda juga, masih menggunakan KD yang sama. Kemudian sintaksnya kita masuk pada identifikasi masalah. Nah, masih ini sudah bertambah ya, sudah bisa kita tambahkan terus menanya, mengamati. Kalau mengamati masih bisa siswa berdiskusi, siswa membaca, siswa mengidentifikasi, siswa menentukan. Nah, kalau menanya berarti guru sudah bisa, di situ ada kita cantumkan guru menugaskan siswa untuk mengidentifikasi masalah utama apa dalam membuat komunikasi daring sinkron dan asinkron, serta syarat-syarat seseorang dikatakan warga digital. Halo, dari mana? Oh, ini sini ya, sementara. Ya. Iya. Dari tadi ini. Oh, kita apa? Iya, dari tadi ini. Saya sama presentasi ini. Saya kira ada. Dari tadi. Iya, dari tadi dia. Oh, kira makasih. Iya, sementara ini presentasi. Mohon maaf ya teman-teman dari Ibu Mardiana ini. Dia pikir kita belum masuk. Saya lanjut kembali. Jadi ini proses menanya ya. Kalau dalam sekolah ini, dalam pendekatan menanya ini sudah bisa mencantumkan guru menugaskan ya. Ini maaf ya, ini bentuk RPP misalnya kalau bukan online ya, bukan daring. Jadi kita cuma saya mencontohkan misalnya nanti suatu saat di sekolahnya, kalau tidak pada saat daring. Contoh ya, lanjut kembali. Di situ juga bisa. Nah, itu guru ya. Kalau siswa, kita tanya siswa di situ dalam proses menanya, siswa mengidentifikasi masalah-masalah melalui contoh yang didemonstrasikan oleh guru mengenai email ya. Itu ini khusus pembelajaran SIMDIK. Lanjut kembali. Masih KD3 ya tadi, KD3 masih menggunakan model sama, pendekatannya masih
masih menanya. Jadi bisa ditambahkan lagi di situ kegiatan siswa. Kegiatan siswa di situ siswa mendiskusikan syarat-syarat seseorang dikatakan termasuk warga digital. Kemudian juga bisa tambahkan siswa berdasarkan hasil membaca buku dan diskusi dapat merumuskan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menjadi warga digital. Ya. Nah, sekarang untuk itu kalau KD 32 ya, kita masuk pada KD 4. KD 4 situ dinyatakan di KD-nya menyajikan hasil penerapan pengelolaan informasi digital melalui komunikasi daring. Nah, bisa kita jabarkan IPK-nya mengikuti ya, ada kata mengikuti komunikasi daring asinkron dan sinkron berdasarkan contoh. Nah, di sintaksnya itu kita sudah masuk dalam pengumpulan data ya. Kegiatan intinya ini di kegiatan inti. Kemudian pendekatannya kita bisa menambahkan guru meminta siswa untuk menentukan prosedur komunikasi daring, sinkron dan asinkron. Lanjut, masih KD 3 ya, KD 4 tadi saya nah KD 4 ini kita sudah bisa mengisi di pendekatannya di bagian mengumpulkan informasi. Di situ kita bisa tambahkan siswa mencoba membuat akun pada Gmail dan Yahoo sesuai dengan aturan seperti contoh. Kita tambahkan lagi siswa mencoba mengirimkan email kepada guru atau temannya menggunakan akun email atau Gmail dan Yahoo sesuai dengan aturan seperti contoh guru. Bisa juga ditambahkan siswa mencoba melakukan chatting sesuai dengan aturan sesuai contoh guru. Itu sampai pada sintaks model discovery learning yang ketiga. Sekarang kita masuk ke bagian keempat di sintaks model discovery learning, pembuktian. Dalam pembuktian ini bisa masuk pada proses menalar ya. Kita sudah bisa masuk pada proses menalar. Di situ ada guru menugaskan siswa untuk menilai hasil komunikasi dengan daring asinkron kepada siswa di komputer menggunakan format penilaian. Ya, jadi di setiap nanti kita mengajar, kita harus siapkan memang itu format penilaiannya juga ya nanti. Kita siapkan format penilaian. Jadi supaya nanti siswa langsung bisa menilai ya, siswa menilai hasil komunikasi daring. Berikutnya ditambahkan lagi dalam proses menalar tadi, siswa dapat ditambahkan kembali siswa menilai hasil komunikasi daring sinkron atau chatting menggunakan format penilaian etika ya, format penilaian etika berkomunikasi daring. Kemudian bisa ditambahkan juga guru menugaskan kepada siswa untuk mengirim email dan chatting kepada guru berdasarkan perintah. Bisa juga siswa mengirim tugas via email ya, siswa berkomunikasi tentang pelajaran via chatting. Nah, sekarang yang sintaks model discovery learning terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Di situ kita kalau dalam pendekatan saintifik ini kita isi pada mengkomunikasikan ya. Di situ kita bisa tambahkan guru menugaskan siswa untuk menyajikan cara-cara serta kesimpulan berkomunikasi dari asinkron dan sinkron. Kemudian masih dalam pendekatan
masih sintaks yang terakhir ya, pendekatan saintifik yang terakhir juga mengkomunikasikan. Jadi bisa juga ditambahkan siswa menyajikan tentang berkomunikasi jaring sinkron dan sinkron. Bisa juga siswa lain memberikan tanggapan terhadap presentasi. Kemudian siswa menerima tanggapan dari siswa lain dan guru. Dan terakhir adalah siswa memperbaiki hasil presentasi dan membuat simpulan. Ini khusus dalam kegiatan inti ya, kegiatan inti di dalam RPP. Jadi di situ ada sintaksnya berdasarkan model. Kemudian setelah itu dalam model juga pendekatannya harus sesuai juga menggunakan pendekatan saintifik ya. Ya, sampai sini ada mungkin yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, teman-teman? Assalamualaikum. Bu, mohon izin tanya Bu. Ya. Kalau itu kan discovery Bu ya. Ya. Misalkan kalau kita pakai PBL atau PJBL, berarti kan nanti banyak itu ya. Kalau Iya. isinya. Ada 6 berapa tadi? 6 sih? 6 ya. Iya. Ya, berarti 6 juga di dalamnya, berarti lebih banyak juga karena kalau itu memang ditekankan untuk kalau materi pembelajaran menggunakan praktek, ya, itu khusus praktek. Jadi tidak semua, ya. Apalagi? Nanti kan kalau melihat dari IPK-nya, indikatornya, berarti di RPP nanti tujuan pembelajarannya bisa banyak juga mengikuti itu. Iya, tergantung. Bisa juga banyak. Ya, tergantung IPK-nya berarti Bu ya. Ya, IPK-nya. Jadi itu IPK bisa kita sendiri yang buat, ya. Bukan kan kalau kita dilihat silabus, ada IPK yang tercantum silabusnya ada. Kadang ada, kadang juga tidak ada ya. Tidak ada. Yang Tidak sekarang ada. tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu berarti teman-teman yang membuat sendiri. Tidak, ini IPK tergantung kita. Kalau sintaks harus sesuai dengan kalau model harus sintaks ya. Tidak tergantung IPK-nya. Kalau IPK itu tergantung dari KD. Tidak harus banyak. Itu bisa tergantung kemudian teman-teman apakah dalam waktu kan kita belum masuk kepada waktunya ya. Waktu belum. Tapi biasanya di sintaks mungkin di modulnya ada modul dulu dalam perkuliahan model pembelajaran itu sudah dicantumkan waktu ya, ada yang lalu sudah waktu model pembelajaran dulu yang pernah dosen memberikan materi model ada yang mencantumkan waktu. Ada Bu. Ada. Itu tergantung kita lihat aja waktunya. Dalam menentukan waktu, apakah kita bisa dalam waktu itu bisa menyelesaikan, ya, tergantung itu. Jadi IPK itu tergantung kita. Tapi kalau model itu harus sintaksnya sama. Misalnya tadi yang yang terakhir itu harus menggunakan 6 ya, 6. Pasti 6 juga kegiatannya di dalamnya ada 6. Ya tergantung itu modelnya. IPK bebas IPK. Ya. Misalnya ini. Ya. Misalkan IPK saya ada 7 gitu. 7. Ya, itu KD 3 dan 4. Iya. Ada 7 totalnya misalkan. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya ditulis sesuai dengan IPK itu ataukah bisa diringkas sesuai dengan lokalisasi tujuannya itu memang. Tujuan pembelajaran dari KD. Dari KD. Tidak harus berarti, ya. Tidak harus sama dengan sesuai dengan IPK-nya berarti. Ini IPK indikator beda dengan tujuan ya. Indikator ini berdasarkan juga sesuai dengan model juga. Tapi kalau kita cantumkan tujuan terlalu banyak, kadang ada guru juga yang tidak terlalu banyak juga tujuannya di situ dicantumkan. Yang jelas kalau merumuskan tujuan itu harus ada yang tadi saya katakan
ada berapa aspek itu ya, itu yang penting. Tidak harus juga banyak. Yang penting bisa mewakili KD tersebut. Kecuali di situ KD 3 kan lain. Di KD 4 juga kadang beda juga ya. Beda penjabarannya. Mungkin cocok itu tadi, berarti itu kan juga banyak, tergantung KB-nya. Agak bisa kamu? Bisa. Mungkin ada rumus, Bu. Yang mana itu? Rumus yang memudahkan kita untuk menyusun ini. Ya nanti ya. Nanti disebutkan. Nanti saya munculkan. Yang intinya di kegiatan inti itu tujuan beda di luar kegiatan inti. Jadi nanti ini dibuat daring ya, bukan yang tatap muka. Teman-teman dalam membuat kegiatan inti ini harus jangan ikuti tadi yang kita bagaimana ya, mengimprovisasi kata-kata saja di situ. Misalnya model ini, bagaimana kalau daring, dalam daring, tapi harus sesuai dengan sintaks itu, tetap harus sesuai dengan sintaksnya. Tapi dalam daring online, jadi misalnya tidak mungkin tidak diskusi ya. Jadi memberi tugas dalam Google Classroom misalnya ya, mengirim tugas ke dalam Google Classroom. Siswa bisa bertanya di situ, bisa kan? Bisa. Misalnya siswa mengirim, bisa siswa menerima tanggapan dari guru melalui Google Classroom. Itu dalam kegiatan inti saya ya, yang membedakan. Tapi modelnya sama. Saya tekankan kembali, jadi nanti ini untuk RPP-nya khusus untuk kegiatan daring saya ya. Jadi nanti harus ada video pembelajaran dengan video bagaimana teman-teman waktu apa ya? Halo? Ya. Mohon izin bertanya, Bu. Ya. Terkait tentang jumlah IPK, dikarenakan tentunya dalam pasang KD itu nanti apakah ada minimum tentang pembuatan indikator pencapaian kompetensi dalam setiap KD-nya. Misalkan dalam satu KD 3 itu nanti minimal muncul 2 IPK atau minimal 5 IPK atau minimal, apakah ada ketentuan seperti itu? Tidak ada tentunya ketentuan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena saya sendiri dalam membuat RPP yang lalu saja kan, yang lalu itu sudah ditetapkan ya. Kadang muncul IPK, saya ikuti. Tergantung keadaan di sekolah saya, gitu ya. Apalagi praktek, ya. Tergantung juga komponen apa yang tersedia di lab saya. Jadi saya bisa rubah, ya. Tapi KD-nya harus. Jadi itu IPK kita yang mengembangkan sesuai keadaan sekolah kita, prasarana di lab, ya. Nanti itu ya. Kita bisa improvisasi di situ di IPK. Tetapi di kegiatan intinya yang kita harus ditetapkan sama dengan modelnya, ya. Sintaksnya sama. Yang sintaksnya sama, tapi kalimatnya bisa kita rubah-rubah di situ. Ya. Terkait ini kan misalkan sebagai di layar presentasi ini kan menggunakan sintaks model discover learning. Itu pendekatan saintifik kan dia menggunakan 5M. Apakah nanti di pendekatan saintifik itu kita sesuaikan dengan model dari pembelajarannya nanti? Apa kita sama tetap menggunakan pendekatan saintifik yang 5M itu? Oh, karena kita masih menggunakan kurikulum yang lama, berarti iya. Kecuali kan kurikulum yang sekarang tidak ditekan. Tapi ini kita karena dalam pembelajaran sekarang ini, pelatihan ini kita menggunakan kurikulum 2016, jadi harus kita ikuti menggunakan pendekatan saintifik ini ya. Ya, kan terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Halo, Ibu mau bertanya, Ibu. Ya.
Gini, di sekolah kami itu kan kegiatan pembelajarannya tidak menggunakan daring. Apa di RPP-nya tetap harus daring? Bagaimana? Kenapa? Di sekolah kami itu kan tidak daring kegiatan. Tidak daring ya? Oh, kalau bisa daring berarti kita bisa ikuti ini. Ikuti sintaks ini, bisa. Kegiatan intinya sama dengan yang umum. Berarti tidak harus daring ya? Iya, ini tidak. sesuai dengan kondisi sekolah. Tergantung sekolahnya. Jadi nanti kita di situ RPP-nya di atas ya, kita cantum ke situ kata inti bahwa dalam pelaksanaan ini tatap muka ya, diberi keterangan supaya kita tahu bahwa ini RPP-nya karena di sekolahnya juga memang sudah zona hijau kah di daerahnya? Gimana Ibu? Sudah zona hijau di daerahnya? Iya, soalnya kami kan ada di pesantren, jadi kan semuanya ada. Oh iya, di pesantren. Oh iya iya. Ya berarti bisa tidak pakai daring ya. Jadi RP-nya model yang umum saja, bukan yang menggunakan daring. Jadi ini bisa mengikuti ini ya, yang tadi yang sintaks ini bisa sama. Nah, kecuali yang daring itu harus improvisasi bagaimana ya kalau daring, apa yang cocok di sini gitu ya. Jadi harus ada kata-kata tambahkan, misalnya mengirim tugas lewat Google Classroom, siswa mengamati tugas melalui Google Classroom gitu ya, atau guru menyampaikan lewat Zoom, itu dia harus tambahkan keterangan kalau daring ya. Yes. Kayak kita tahu ini terus daring. Kalau tidak menggunakan daring berarti ditambah bukan daring ya, kan ditambahkan situ siswa guru memberi ini tugas di kelas ya, bisa supaya berarti dia bukan daring. Di kegiatan inti ini, di kegiatan inti saya ditekankan. Jadi yang membedakan di situ nanti di kegiatan intinya dengan kemudian kalau daring itu berarti jamnya bagaimana ya? Sama dengan umum ya. Cuma itu kadang kalau saya itu dalam proses mengirimkan tugas saya bebaskan saja. Karena kadang siswa tidak punya kuota. Jadi kadang saya terima tugasnya bisa malam. Saya bebaskan karena dalam kondisi sekarang ya. Karena ada kata yang menteri sekarang, tidak harus itu kita habiskan KD-nya ya, tidak harus dalam kondisi pandemi. Karena kenapa? Ada siswa yang tidak punya kuota kayak apa? Kuotanya tidak cukup. Kadang dia misalnya juga tidak punya HP-nya kadang dia pinjam sama orang tuanya itu ya, yang saya alami sekarang juga. Jadi biasanya itu tugasnya terkirim malam atau kadang besok. Tapi saya begini, kalau besok biasanya nilainya tidak sama lagi. Jadi saya tekankan di situ yang kumpul tugas ini hari nilainya ini. Misalnya kalau harinya beda, berarti nilainya kita bisa kurangi nilainya. Walaupun isinya sama, kan saya tahu pasti anak-anak kerja tugasnya biasanya sama, jarang yang tidak sama karena mereka itu saling kirim-kirim ya. Apalagi kita bisa lihat pasti itu tugasnya mungkin sama semua. Kita bisa membedakan dari tentang waktunya. Ada yang kumpul hari itu pasti nilainya mungkin ada sampai 90 ya. Kemudian ada yang berbeda lewat dari jam kita berarti dikurangilah 5. Kemudian ada yang malam kurang lagi, besok kurangi lagi. Tapi jangan juga sampai terlalu sesuai KKM-nya. Saya tanya di sana KKM-nya berapa, rata-rata berapa KKM di sana? Mata pelajaran ini produktif 75 ya. 75 ya. Itu 76 75. Oh iya sama ya 75. Jadi kalau misalnya di kelas 3 itu usahakan itu agak tinggi. Kelas 1 65. Oh ya. Oh ini masih ada 65 ya. Kelas 10. Kelas 10. Enggak terlalu rendah kalau 65. Kalau
65. Kalau produktif, ini khusus produktif. Karena produktif kalau ujian umum, misalnya umum ya, IPK dan fisika, itu tidak apa-apa rendah. Karena masalahnya ini, karena kan ini produktif sesuai dengan jurusan. Seharusnya tinggi ya, karena dilihat raportnya masa jurusannya sendiri tidak bisa tinggi, harus tinggi produktif dibanding dengan pelajaran umum. Begitu ya, ini sekadar saya aja. Kalau kan begini bagi pertimbangannya itu, karena ini kan SMK tidak sama SMK. SMK itu harus lebih tinggi KKM-nya dibanding mata pelajaran umum, karena itu kan jurusannya sendiri, masa tidak bisa dikuasai ya. Begitu pemikiran kami. Misalnya kalau 65 berarti pelajaran umum itu juga maksimal 65 juga, tidak boleh lebih dari 65 itu KKM-nya. Misalnya agama bisa 70, misalnya apa ya, yang dari olahraga, nah berarti olahraga harus 65 juga, tidak boleh dia lebih tinggi daripada ke mata pelajaran umum, gitu ya. Banyak tergantung sekolah juga. Kami itu di sini di sekolah saya terutama, kami itu kompak. Kalau produktif diusahakan tinggi ya, karena misalnya dia keluar pada rapornya, kemudian diperlihatkan masa ini nilai produktifnya jurusannya lebih rendah dari mata pelajaran umum. Itu kan sama dengan di SMA itu. Ini kan SMK kejuruan, jadi harus lebih tinggi nilainya di mapel. Nanti yang saya keluar dari ini, maaf ya, sekadar sharing saja. Ada nanti ya, nanti di akhir ada masalah evaluasi, ada ya nanti. Bu, ya, itu saja. Assalamualaikum Bu. Izin bertanya Bu. Ya apa lagi? Izin bertanya. Ini Bu. Ya. Di sekolah saya itu kan kondisinya saat ini kan pembelajarannya luring, sebagian daring seperti itu. Nanti RPP-nya yang dipakai yang mana Bu? Oh, kalau bisa daring saja ya, daring. Oh, yang daring aja Bu ya? Iya, karena kan ini sementara daring juga kita prosesnya, lihat sama. Oh iya. Kecuali memang yang sekolahnya kayak tadi itu teman dia sudah. Oh iya. Gantung juga ya. Karena memang kita ditekankan ini daring saya dulu daring. Oh iya, siap Bu, siap Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, ada lagi yang lain? Bu, lihatin bertanya Bu. Iya ya. Ternyata formatnya untuk yang luring ya Bu, yang luring Bu. Iya. Nah, itu adakah format untuk RPP daring Bu? Nanti ya biar kita itu kita langsung komunikasi. Karena ada contoh Bu, sebelumnya itu kan sudah ada contoh RPP daring, tapi kami ini masih bingung di. Nanti saya kirimkan ada contoh daring ya. Tapi yang saya kirimkan ini masih satu halaman. Ya. Nah, saya tekankan kembali, yang membedakan pada RPP itu hanya di kegiatan inti, ya. Jadi kegiatan inti itu baik satu lembar maupun yang berlembar-lembar itu di kegiatan intinya sama ya. Makanya bilang yang pokok ini adalah di kegiatan inti, jadi sama. Luring, daring, kegiatan inti tetap sama ya, di isinya sama. Waktu cuma kadang yang di rumah itu adalah waktu kita fleksibelkan waktunya, karena kalau daring tetap ya daring, hanya pengiriman tugas saja difleksibelkan, tapi kan tidak dicantumkan di situ. Di luar kegiatan inti kalau mengirim tugas siswa. Jadi nanti kalau di penyusunannya itu sama ya, sebenarnya sama. Daring dengan umum sama. Yang membedakan di kegiatan inti kata kalimatnya saja. Misalnya itu ditambahkan lewat Zoom atau lewat Google Chrome Google ya atau Google Meet itu ya, ditambahkan di belakang keterangannya saja. Tapi pada dasarnya sama waktunya. Karena kan kita pada saat sekarang belajar sama kan rosternya. Cuma yang membedakan ada yang online, ada kita muka.
Yang membedakan hanya di kegiatan inti. Ya, Baik. nanti kita coba ada yang sebenarnya, cuma yang saya contoh ini hanya berupa satu hal, karena itu yang kami buat sekarang. Iya. Kami buat karena sesuai dengan yang sekolah, keadaan sekolah ya. Karena sesuai dengan menteri sekarang, dia inginkan adalah yang satu lembar. Jadi saya kadang buat dua RPP. Saya sudah buat RPP yang umum yang ini sesuai, karena di sekolah saya itu kebetulan sekolah saya yang banyak, yang banyak. Tapi dia juga minta yang daring, tapi bukan satu lembar. Karena menurut kepala sekolah saya, menurut dia, karena kebetulan dia instruktur juga, 13, yang berlembar-lembar saja kita belum tentu bisa mengikuti ya, apalagi yang cuma selembar. Apa yang bisa guru apa yang bisa guru berikan kalau cuma selembar? Katanya menurut dia, apa yang bisa dinilai kepala sekolah kalau cuma selembar menurut kepala sekolah saya. Jadi dia lebih suka yang begini, yang banyak. Jadi saya membuat RPP itu sekarang masih yang banyak, bukan yang per lembar. Cuma saya belum membuat yang daring. Sementara proses juga, kan sama-sama kita belajar ya. Tinggal saya tambahkan, saya rubah nanti di situ yang di kelas menjadi Zoom atau Google Classroom atau WhatsApp atau Google Meet. Itu saya membedakan. Ini saya dibedakan hanya keterangan ya. Tapi prosesnya sama ya, hampir sama. Ya, nanti saya cari dulu yang daring ya. Sampai sini sudah agak jelas. Nanti saya cari contohnya yang daring, tapi masih satu lembar, karena kalau sementara proses ini yang saya buat daring yang banyak, yang 2016. Karena kan Pak Menteri itu kan tiba-tiba memberi sebuah satu lembar. Iya Bu. Oke, nanti saya cari yang ada contoh memang yang saya dapat untuk daring tapi satu lembar. Kan bisa dikembangkan. Yang jelas hanya di kegiatan inti saja yang harus sama di kegiatan inti. Yang lain itu ya, bisa dengan KD ya, KD tetap sama. KD tujuan pembelajaran, kegiatan inti harus sesuai dengan ini ya, harus sama ya dengan yang di Pak Menteri bilang ya. Kalau modelnya Bu sama seperti pas kita buat untuk RPP tatap muka atau gimana? Kalau model harus ikut sintaksnya. Kemudian dalam daring itu dirubah saja, di keterangannya saja kita ganti. Bagaimana seandainya ya. Misalnya ada kata-kata kelas diganti jadi bukan kelas di situ ya. Saja kalimatnya saya diganti. Tapi langkah-langkahnya tetap sama. Yang harus sama adalah setiap model sintaksnya harus sama ya. Itu saja di model. Kalau pendekatan mungkin, kalau pendekatan kan kita ikuti saja sintaks, kita bisa hubungkan dengan di sintaks dengan pendekatannya. Karena kalau kita sudah tulis di sintaksnya, kita mudah membuat pendekatannya seperti itu, yang 5M itu ya, mudah kita hubungkan itu. Bagus kalau kita hubungkan 5M dengan sintaksnya. Bagus lagi kalau sinkron ya. Sampai di sini udah agak bisa paham? Iya Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Iya bisa bertanya. Kalau di mapel saya itu kan alokasinya per minggu itu 8 jam, tetapi setelah kegiatan pembelajaran daring ini hanya diberikan waktu 1 jam. Nah, alokasi waktu 1 jam itu nanti dalam RPP-nya gimana Bu? Itu berarti dia model daring ya, luring. Online ini, artinya dia online. Berarti tinggal kita modelnya sama, sintaksnya sama, tinggal kita waktunya.
waktunya kita dirubah di situ. Waktu kita setting, misalnya model ini, sintaksnya ini, sintaks ini kita ambil sekian menit saja. Tetap harus mengikuti sintaks ya. Waktunya kita kan setiap kegiatan inti ada waktu kan. Nah, waktu ini yang bisa kita rubah-rubah, kita bisa setting waktunya saja. Tetapi sintaksnya tetap sama ya. Saya kira begitu. Ya Bu, terima kasih. Waktu saja, sintaksnya tetap sama. Dan tinggal kita ganti-ganti di situ kalimatnya apa yang cocok sesuai sintaksnya itu. Ke model juga. Ya, jadi kita usahakan cari model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan sekarang mungkin ya. Ada lagi? Sampai Bu, satu lagi mau bertanya. Misalkan dalam kondisi bukan daring, itu kan cocoknya PJPN atau PBN. Kemudian di posisi daring, itu kan paling cocok kan sebenarnya pakai Discovery atau PBL sih cocok sih. Nah, ya. Itu apa nggak mempengaruhi KD-nya nanti Bu? Karena KD-nya kan seharusnya itu dia PJBL, tapi dibuat Discovery misalkan. Apakah itu nggak apa-apa atau seperti apa? Oh, enggak. Kalau misalnya dikondisikan saja, karena keadaan sekarang dikondisikan. Karena mengingat keadaan sekarang, kita harus mencari model-model bagaimana sampai siswa itu, yang penting pesan pengajar kita sampai ke siswa, ya, yang itu saja. Kita cari model yang sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi tidak tergantung, misalnya keadaan ini tetap harus jalan, kita cari model yang sesuai saja. Tidak harus seperti yang teman tadi katakan ya. Jadi bebas saja. Sesuai keadaan sekarang. Yang intinya pembelajaran itu sampai ke siswa. Kemudian hasil yang diperoleh siswa juga ada. Kemudian siswa juga bagaimana bisa kita tahu bahwa siswa itu paham dengan melihat tugas-tugasnya. Apakah dia paham atau tidak? Apakah yang kita bertugas bisa sampai tepat waktu atau tidak? Itu ya, tergantung pesan itu sampai ke siswanya atau pembelajaran kita sampai pada siswa tersebut. Yang penting pembelajaran ini berjalan ya, yang satu tidak. Hanya karena kita ingin menentukan KD model sehingga kita tidak ambil kita KD. Yang kita bisa rancang hanya IPK-nya saja yang kita bisa atur sesuai dengan kondisi ya. Sampai sini. Assalamualaikum Bu Yuliati. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu, tanya, apakah tidak bisa dibagikan satu contoh perangkat yang memang sudah baik, jadi sudah lengkap seperti itu Bu, untuk analisis kami juga. Selama ini kan masih meraba-raba juga meskipun masih ada modul dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Iya, nanti ada sebenarnya nanti sebentar di akhir saya nanti share ya. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Karena kalau saya menjelaskan agak lama lagi kalau saya jelas satu-satu di sini RPPI nanti. Kalau saya sudah share, besok saya jelaskan model-model RPP. Saya share dulu, kemudian teman-teman bisa contoh. Ini hari kan hanya kan besok masih RPP, besok masih mengenai RPP. Jadi besok sebenarnya ini hari sudah bisa tampilkan, tapi kan saya pikir sampai ini hari RPP ternyata besok masih bisa. Jadi besok saja bisa teman-teman tampilkan kalau sudah bisa, kalau ada selesai. Sebentar saya share ya contoh-contohnya. Sekarang belum bisa dibuat. Kita hanya dulu sharing-sharing sekali jawab dulu apa saja kendala dalam membuat RPP. Kan tadi malam sudah agak sudah dicoba ya tadi malam. Sekarang pasti ada kendalanya itu, mungkin tadi jadi ada beberapa teman yang punya kendala. Saya sudah jawab tadi, ada beberapa. Tinggal teman-teman yang menyusun yang bagaimana terbaik, model apa, tinggal menentukan model apa yang dibuat, kemudian harus sesuai sintaksnya, kemudian menentukan IPK-nya, tetap menggunakan pendekatan saintifik ya.
karena itu yang biasanya digunakan. Kemudian menentukan juga di jamnya di kegiatan inti, kan ada jamnya ya, harus ada jamnya di kegiatan inti. Itu kita bisa setting jam berapa. Misalnya tadi yang teman ada cuma 4 jam, ya settinglah di situ sesuai dengan kondisinya, tetapi sintaksnya harus sama. Ya. Sampai sini masih ada? Atau sudah agak paham semua? Sebentar saya share ya, kalau yang bisa di WA saya share nanti. Baik, Bu. Diskusi. Jadi pada intinya dalam pembuat RPP yang inti pokok adalah bagaimana dalam setiap KD harus merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kaidah ya, yang saya sudah tadi ada sempat mencatat tadi, ada nanti saya share juga ya, yang tidak sempat mencatat yang file saya tadi yang presentasi saya. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran harus ada kaidahnya ya, ada kaidah-kaidah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian sesuai dengan KD. Kemudian untuk RPP daring dengan umum yang membedakan adalah di kegiatan inti. Itu pun di kegiatan inti hanya kita bedakan kalimatnya saja. Ada yang menggunakan kelas, ada yang menggunakan kata-kata Zoom, ada yang menggunakan kata-kata Google Classroom, ada yang menggunakan kata-kata Google Meet. Itu ditambahkan ya kalau daring. Kalau umum ya seperti umum mungkin sudah biasa ya. Yang membedakan hanya kalimatnya. Dengan apalagi tadi waktu ya, waktunya juga kita membedakan kegiatan inti. Nah, dalam juga itu kalau misalnya saya munculkan nanti RPP selembar dengan yang umum, kegiatan intinya sama ya, kegiatan inti sama, karena harus sintaksnya tergantung model yang dibuat. Kalau model yang dibuat misalnya model, yang menggunakan 6, berarti di kegiatan inti menggunakan 6 langkah-langkah juga, baik luring, daring, yang selembar maupun yang umum. Modelnya tetap misalnya modelnya ini sama, sintaksnya juga sama ya. Ada lagi yang bertanya atau sudah agak paham? Ada yang bertanya lagi? Ini beri kesimpulan ya. Insyaallah. Salam. Insya Allah sudah paham, Bu. Kenapa? Tunggu ya, tunggu lagi saya sampai jam berapa ya? Atau ada bisa tampilkan RPP-nya? Ada yang sudah selesai? RPP-nya ada yang sudah bisa tampilkan? Belum selesai. Belum. Misalnya kalau ada kita lihat dulu. Kalau yang online belum ada, Bu. Belum ada yang masih yang luring, yang apa? Yang offline. Offline itu kapan dibuat? Kemarin Awal ajaran. Belum dulu ya, pada daring. Bisa ditampilkan. Coba kita mau lihat dulu. Coba contoh. Contoh dulu ya. Sebentar. Siapa yang sudah selesai? Ya, siap Bu, saya presentasi. Saya sebentar. Caranya gimana? Present now. Present now, Pak Pres.
Gimana Pak caranya? Nomor bingung nggak mana nih ngono. Oh, ini saya. Di bawah sebelah kanan ada present. Oh iya ya. RPP-nya dibuka dulu. Oh sudah. Oh Windows itu Pak. Ya. Oh, seperti ini Bu. Sudah nyampe, bisa Pak. Tampil enggak? Halo Pak. Belum tampil Pak. Belum tampil. Belum. Nah ini udah baru tampil. proses. Belum Pak. Proses. Oh iya. Belum Pak. Belum. Belum. Nah, sip. Oh iya. Besarkan Pak, besarkan. Besarkan Zoom Pak. Pak. Zoom Pak. Zoom Pak. Saya. Scroll. Ini komputernya mumet ya. Tampil apa? Penting urai dia. Sampai nomor besar Pak. Sudah tampil belum? Pakai 150 Pak. Pakai 150. Lanjut. Sampun. Sudah. Pak. Zoom Pak. Yang kanan bawah. Terus. Nah, lagi Pak. Sudah ya. Baik, mungkin seperti ini Bu, mungkin bisa dikasih saran atau mungkin masih kurang Bu, soalnya masih ini juga diubahnya masih tadi malam. Seperti air dan melihat air seperti api kan bolak-balik. Ini toh. Ini ya Bu ya, yang indikator pencapaiannya seperti ini Bu. Oh burung. Iya, sudah bagus. Tujuan pembelajarannya sudah bagus, sudah sesuai dengan kaidah ya. Bu, iya Bu. Ayam. Yang mungkin untuk materinya seperti ini Bu ya. Tidak apa-apa, karena memang materi itu biasanya ada di lampiran. Ayam. Jadi di RPP tidak banyak, hanya di lampiran. Untuk untuk pendekatan model dan metodenya, untuk modelnya saya menggunakan problem based learning Bu. Ya. Ini soal sintaks ya, soal sintaks. Iya Bu, insya Allah sesuai. Mungkin bisa dikoreksi tidak apa-apa Bu, nanti kalau memang ada kurang atau apanya nanti saya ubah. Itu scientific bagaimana tuh? Scientific ya? Oh siap Bu. Nanti saya ubah Bu, maaf Bu. Kegiatan inti ini pengerjaannya tadi malam ya. Ini Bu, untuk kegiatan intinya seperti ini Bu, karena daring mungkin seperti ini Bu. Daring ini ya? Iya Bu, sudah saya ubah ke daring. Mungkin untuk pendahuluannya mungkin sudah dikoreksi Bu. Bu Anis. Ya bisa lanjut. Oh iya, bisa Bu. Seperti ini. Bukan kata kalau kan siswa ya. Oke, tuh ya nanti ya Bu, ya. Kata murid tidak ada ya. Alkam Bu, nanti Bu. Sebenarnya juga itu dan siswa juga sebenarnya Peserta didik. Peserta didik. Oh iya. Sekarang peserta didik ya. Siap Bu. Iya, peserta didik. Baik Bu, nanti Bu. Siap. Mungkin intinya Bu, kegiatan intinya seperti ini Bu. Ya. Murid ini mendiskusikan kenapa tadi? Berapa dalam satu ini dalam satu kegiatan? Ini 300 menit. Ini 8 kali 40 minimal Bu. Jadi 8 pertemuan Bu. Oh, saya buat dulu. Satu pertemuan. Iya. Itu buat RPP sebaiknya satu pertemuan kali pertemuan. Iya.
kita tahu Oh iya iya, siap Bu, siap. itu pun nanti kalau kita nanti ujian ya, itu kalau dosen Oh misalnya iya Bu. menilai itu RPP-nya pertama itu RPP yang pada saat kita gunakan di satu pertemuan Oh satu iya Bu, RPP siap ya. nanti. Jadi Oh katanya iya, siap Bu, siap nanti siap diukur Bu. pertemuan. Ya. Ini nanti kita potong-potong ini ya. Oh iya Bu, siap Bu. Yang terlalu banyak. Oh iya, siap siap. Siap nanti. Iya Bu. Kita Siap Bu. nanti Baik. ukuran kita goteng intinya. Nah ini terlalu banyak. Iya Bu, siap. Iya. Misalnya pertemuan pertama Jadi saya belum rubah Bu. praktek ya, jadi belum ada kata-kata ini misalnya. Oh iya, siap. Pertemuan Oh, kedua ya, siap. sudah masuk praktek, jadi tambahkan lagi. Jadi Oh iya. agak beda ya kegiatan inti yang Oh iya, digunakan. siap Bu. Ya. Ya sudah, Oh iya, siap Bu. tinggal diganti, diuraikan, Oh, iya. ya, Iya. menjadi Iya, Bu. berapa pertemuan ini? Ini berapa pertemuan? 8 Bu. 8. Ini pasti ya Ini saya kita buat yang- langsung jadi satu Bu. Satu, jadi misalnya satu KD 8 kali ya. Oh iya. Oh iya iya Bu. Kemudian satu kali pertemuan berapa jam? Satu kali pertemuan itu 5 jam Bu. 5 jam. 5 jam itu. Kalau luring 5 jam, cuman karena kondisi saat ini mungkin diubah menjadi 2 jam Bu. Seperti itu Bu. Oh. Kalau kami itu Iya. di sini tetap jamnya. Oh tetap. Oh Cuma, gitu Bu. Oh iya. Oh tetap sih. Malah guru bertambah jamnya karena sampai malam. Kami Oh, sampai malam gitu. menerima siswa. Ya. Oh iya siap Jadi siap tidak Bu. dibatasi sebenarnya. Oh, Cuma iya, dalam siap, siap. misalnya dalam proses di Zoom, misalnya di Zoom kan bisa berkolaborasi dengan WA kan. Misalnya Oh iya Bu, siap siap. menyampaikan ini lewat ini. Kemudian pada saat tatap muka dia menggunakan Google Meet. Setelah Oh, itu iya. dia masuk kembali ke misalnya WA atau Google Classroom. Oh iya. Kan tidak harus digunakan WA, kemudian masuk ke Google tidak Oh. dua aplikasi bisa. Iya. Itu dinyatakan Iya, Bu. bisa. Ya. Ya. Tapi gini Bu, kalau di kondisi di sekolah kami karena mengingat peserta didik kami itu tempatnya itu jauh dari perkotaan dan mungkin sinyal juga kurang baik. Jadi untuk pembelajaran daring itu Ya Allah, bos. ya, tanpa menggunakan video atau apapun Bu. Jadi cuman kita mengasih tugas dari mobil itu anak-anak mungkin membaca atau mungkin suruh memahami, terus di situ nanti ada tugas-tugas dan mungkin bisa dikasih kuis juga seperti itu Bu. Jadi untuk tatap muka menggunakan Google Classroom atau Google Meet itu memang tidak. Oh iya iya. Cuman karena kondisi peserta didiknya yang rumahnya sangat jauh itu Bu dan jaringannya seperti itu Bu. Oh iya iya, kalau begitu ya kondisinya gitu berarti harus memang. Iya Bu. Cuma dalam menerima tugas mungkin ya yang begitu ya tidak dibatasi. Dalam Iya menerima tidak tugas. dibatasi Bu. Iya memang Ya. tidak dibatasi kalau menerima tugas Iya. Bu. Ya bisa. Mungkin, ya siap Bu. Siap. Cuma kalau praktek bagaimana? Ada materi praktek? Kalau ini kalau untuk praktek kita itu juga masih bingung Bu karena kan di sekolah kami kan sebagian 9 anak itu setiap masuk itu 9 anak terus besoknya libur, besoknya lagi masuk lagi seperti itu. Iya. Jadi takut jadi yang 9 anak masuk, yang lainnya itu tetap daring dari rumah seperti itu Bu. Jadi untuk prakteknya itu juga kita masih bingung bagaimana seperti Kalau itu Bu. 2 jam itu kan pasti tidak selesai. Maksudnya. Iya Bu, iya biasanya seperti itu Bu. Jadi Iya tidak mungkin selesai. kan Menteri katakan penekanannya tidak harus 1 KD dihabiskan ya. Jadi Oh iya siap Bu. dalam keadaan begini, misalnya yang biasanya 1 semester kita menghabiskan 3 KD, apa boleh buat Oh, kita iya. hanya menghabiskan Ya Bu, 2 KD saja Bu. ya. Jadi Iya. bebas. Jadi waktunya juga tinggal Oh sesuai iya, dikondisikan siap, Bu. waktunya. Nanti kita Iya, seperti iya. itu. Jadi ini RPP-nya dalam
ini ya untuk sekarang pelatihan sekarang ya. Iya, Bu. Pelat. Iya. Buat RPP itu 1 kali pertemuan ya. Oh, 1 kali Buat pertemuan. itu Ya. 1 kali pertemuan. Ya, Ya. siap, Bu. Saya Siap. bikin 3, jadi 3 Oh, iya. kali bisa dibagi-bagi tuh lah. Oh ya, siap. Sama kadenya ya, sama kadenya enggak apa-apa. Ya, iya, Bu, siap, Bu. Kan di kegiatan ini beda-beda. Iya. Di mana dia di mana di kegiatan ini pertemuan berapa praktek ya berarti beda lagi anunya di situ. Oh iya, siap, Bu. Hanya beda, IPK-nya juga beda. Iya, nanti Sama. siap saya Bu. Iya, Bu. Iya. Mungkin proyeknya itu tadi Bu ya, cuman Iya, kita tinggal dilihat ya. itu Sudah agak bagus, sudah agak bagus. Tujuan Ya, pembelajarannya siap, Bu. sudah mengikuti kaidah. Sudah modelannya tahu. juga sudah mengikuti sintaks. Ya, tinggal Ya. agak dikurangi karena ini waktunya banyak, jadi dikurangi saja di potong-potong ya, sehingga menjadi 3 Oh, kali ya. pertemuan. Ya, Oh bisa? ya, siap, siap. Ya. Bisa. Ya. Izin bertanya, Bu. Iya. Seperti yang di kegiatan intinya Pak Prasetyo itu, misalkan yang saya tampilkan bukan pendekatannya tapi modelnya, itu boleh apa enggak, Bu? Itu kan mengamati, menanya, Bisa disisipkan, artinya disisipkan ya. begitu. Iya bisa. Yang jelas di dalam kegiatan inti itu ada unsur pendekatan yang sama dengan yang diinginkan, pendekatan saintifik ya. Bisa. Misalkan saya menggunakan coba bisa. Misalnya di situ dalam kurung situ ya, dalam kurung itu misalnya proses mengamati. Tambahkan keterangannya ya. Ya, kalau di awal kan misalkan refleksi, Iya. di model, itu boleh, Bu ya? Iya, tapi diberi keterangan situ dalam kurung, misalnya tidak ada kata mengamati, tapi dalam kurung situ sudah ada kalimat terakhir dalam kurung mengamati. Ini proses mengamati, begitu ya? Ditambahkan. Oke. Tambahkan saya keterangan dalam kurungnya pas di bawah kalimat tersebut. Supaya kita bisa, yang memeriksa itu bisa melihat di mana di sini yang mengamatinya, di mana proses mengamati di sini. Disesuaikan dengan sintaksnya ya. Tetap ada dibuatkan keterangan misalnya dalam kurung ya, tetap. Iya. Oke. Siap, Bu. Iya. Mungkin Tinggal di ini ya. sudah seperti itu Bu ya. Ya. Iya, iya. Tinggal kita buatkan kali pertemuan. Kemudian sudah bagus. Kegiatan ini model sudah mengikuti sintaks. Cuma mau dikurangi ya, karena ini kan banyak Ya, siap. banyak jamnya. Ya. Gitu. Oh iya, siap Banyak. Bu. Ya. Siap. Iya, Bu. Apa ini? Ini daring ya, daring. Daring Bu ya. Iya, berarti ditambahkan keterangan menggunakan aplikasi apa ya? Google Zoom atau Google Classroom ya. atau Google Meet ya. Oh ya. Supaya kalian Oh, iya. ini dia daring, sebenarnya daring ini. Karena ada aplikasi yang Iya. digunakan ya. Tambahkan situ. Ya, iya, siap Bu. Zoom atau Google Classroom atau WhatsApp ya. Kalau kita menggunakan model Bu. Ya. LMS model Bu. Kalau kita menggunakan LMS model Bu. Pakai LMS model itu Bu. Model Bu. Model. Oh, bisa Pakai di model Bu. Pakai Bisa model Bu. juga. Kalau kita menggunakan model Bu. Bisa, Model bisa. Bu. Bisa. Bisa. Yang penting ditambahkan keterangan di situ di kegiatan inti. Oh iya. Bahwa Oh iya. misalnya Siap, guru Bu. memberi ini Oh iya. Iya. menggunakan aplikasi ini ya. Oh iya. Beri di perjalanan di kegiatan inti. Ada saran lainnya Bu? Kalau tidak ada ini bisa ditutup ya Bu ya. Saya stop ya Bu. Oh iya. Iya, Ya nanti saya ubah Bu. Iya, sudah bagus, ini sudah bagus. Ibu, Ini oh ya. bertanya. Oh ya. Bagian ini kalau Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. ambil datanya Ibu, dari izin sini, bertanya. dari sini. Iya, silakan. Kalau saya bagian inti berarti njupuk nggon iki kalau satu KD isinya itu kayak gigi juga gigi pertemuan materi itu kadang gini RPP-nya satu atau gimana Bu? Satu kali pertemuan satu pengennya kita RPP. di kelompok kita Satu RPP, satu pertemuan. pengen kelompoknya nggon kuwi Bisa kadenya di kadenya sama. dosen ora mudeng Oh, Ya. itu
kalau dibuat ini aja sih Bu, satu RP nanti ada 3 pertemuan, nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Ini Satu RPP satu RPP 1 kali pertemuan. walaupun KD-nya sama. Iya, walaupun KD sama. Kan yang membedakan apanya isinya kan? Iya Bu. Nah, dosen Simoni kan IPK-nya beda. IPK-nya beda. IPK-nya yang beda ya. Lagi koncone pada web Misalnya satu RPP IPK-nya yang pertemuan pertama yang IPK-nya apa, nanti yang kedua juga apa, walaupun KD-nya sama. Oh gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya praktek itu kan banyak jamnya ya. Jadi ada beberapa pertemuan. Apalagi kita ini produktif ini, kalau saya itu rata-rata ada yang 6, ada yang 8. Jadi kita harus potong-potong RP-nya. Ada baru bagian. Iya Bu. Kalau untuk praktikum kan belum bisa kalau di saya ya Bu. Itu tetap dimasukkan di bagian RPP-nya atau tidak? Karena kalaupun saya di akhir pertemuan nanti nggak usah dulu masukkan yang praktikum ya, karena agak sulit sekarang. Ya untuk yang semester awal ini, yang kita tekan adalah hanya yang bisa menggunakan hanya teori saja, ya. Karena jangan sampai di RPP ada praktikum kemudian kenyataannya tidak sama di lapangan ya. Jadi nanti pemberian praktikumnya enggak usah. Cari yang tidak ada praktikumnya. Karena nanti itu harus ada kan ada nanti video yang dikumpul ya. Video itu harus ada, berarti dalam videonya itu teman-teman mungkin melakukan praktek juga. Kalau dalam videonya sesuai RPP-nya. Jadi nanti video yang dibuat sesuai dengan RPP. Dengan kegiatannya ya. Jadi usahakan jangan dulu yang kalau memang masih zona merah, apalagi kalau zona merah, jangan dulu yang ada praktikumnya ya. Kecuali kalau saya itu ada mata pelajaran memang yang bisa menggunakan YouTube ya. Jadi guru mempraktekkan sesuatu, dia videokan diri sendiri menggunakan YouTube. Kemudian YouTube itu dikirimkan lewat Google Classroom. Ini lihatlah ini misalnya dalam praktek ini ya kan membutuhkan waktu yang lama. Tidak mungkin kita menggunakan Google Meet atau Zoom karena ini praktek. Kita ingin memperagakan sesuatu kepada siswa yang membutuhkan waktu lama. Jadi kita bisa buatkan video, kemudian buatkan di YouTube-nya ini dikirim ke siswa, ya tutorialnya, maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam proses mengajar, bisa kah dibuatkan YouTube? Misalnya harus ada siswa untuk praktek. Kalau bisa, kalau tidak memungkinkan berarti kita hanya mengirim video atau siswa kita suruh buat praktek hanya berkelompok, misalnya satu kelompok 3. Di kelompok tersebut misalnya di rumahnya atau di mana dia buat itu praktek, kita suruh buatkan videonya itu bisa di share ke Google Classroom ya. Nanti kita buka di situ apa yang dibuat ini siswa, kemudian hasilnya dalam bentuk apa ya. Saya sudah lakukan itu praktek siswa ini untuk mata, ada PKK juga, PKDK di sekolahnya, produk kreatif dan kewirausahaan. Ada kan? Ada. Itu kalau itu siswa yang saya suruh berkreasi sendiri. Misalkan gini Bu kondisinya, guru sudah memberikan video tutorial pembelajaran praktek gitu ya. Iya. Di-upload di YouTube. Kemudian siswa tidak usah praktek, mereka hanya disuruh untuk menganalisa saja. Kemudian hasil analisanya itu dikumpulkan. Itu apa bisa termasuk atau belum? Oh, belum itu. Karena kalau misalnya praktek berarti siswa juga harus mempraktekkan. Sekarang itu tadi kita buat kelompok ya. Karena mungkin kalau memang tidak bisa individu, adapun yang kalau bisa individu yang videokan dirinya sendiri dalam praktek itu
Tapi ini itu membuat produk. Tapi sebelum kita anak-anak kita perintahkan kita harus mencontohkan caranya ya. Kita harus mencontohkan caranya. Lewat video kita, kemudian siswa yang tugas kalian mengikuti bagaimana cara kita, bagaimana cara mempraktekkan itu. Supaya karena kapan kalau di rumahnya dia bingung kalau mau bertanya. Kalau ada tutorial dari gurunya, dia bisa ikuti itu. Kemudian dibuat video, kita kirim siswa mengirim lagi lewat video itu lewat aplikasi, ya. Itu kalau harus ada sebenarnya harus dalam hasilnya juga harus dalam bentuk praktek. Kalau menganalisa berarti belum, dia masih ke I3 dia, ya, begitu. Tetap siswa mempraktekkan di rumahnya, kemudian divideokan, kemudian dia kirim videonya untuk kita lihat bagaimana hasil siswa ini, bagaimana hasil prakteknya. Kalau tidak bisa sendiri ya bisa bikin kelompok minimal 3 orang lah, atau tapi dalam video itu misalnya kalau dia berkelompok harus pakai masker ya, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi bagusnya semuanya hanya 2 orang saja. Kalau misalnya mau atau 3 orang, tapi tetap jaga jarak kalau di rumahnya ya. Ibu ingin bertanya lagi. Ya. Sih tanya terus. Di sekolah kami itu kan sudah ada juga pembelajaran tatap muka, tapi memang terbatas seperti tadi di sekolahnya Pak Pras, dan itu memang dibagi untuk praktikum. Apakah itu juga boleh dimasukkan? Bisa. Kalau misalnya ada bisa dilakukan praktikum, bisa. Jadi nanti videonya itu, video yang teman kirim itu kita videokan ya di kelas dengan siswa pada saat praktek ya, dengan mengikuti sintaksnya itu, tetap mengikuti kegiatan inti ya. Jadi dalam pembuatan video nanti harus mengikuti kegiatan inti atau sintaks pembelajaran yang kita atau model pembelajaran yang kita gunakan ya, harus sama. Jadi nanti modelnya gimana Bu? Luring, daring, apa ambil salah satu saja? Apa tuh? Kita kan ada 2 pembelajaran, luring sama daring, itu kita pilih salah satu saja atau gimana? Kalau untuk sekarang ya daring sebenarnya. Tapi kalau bisa dulu saja gitu Bu. Ya? Daring saja dulu gitu Bu. Iya, daring saja dulu. Kecuali kalau memang pada saat karena ada nanti penilaian di dalam bentuk video ya, bisa digunakan itu yang kita panggil siswanya. Kalau ada yang misalnya yang 5 orang itu berapa orang siswanya? Berapa orang siswanya nanti kita biasanya yang datang ke sekolah? Halo, Assalamualaikum. Separuh Bu, separuh. Oh iya, berarti sudah bisa praktek. Bagaimana? Iya sih Bu, tapi untuk saat ini kan anak sedang UTS, jadi daring kembali, anak-anak daring. Berarti tidak bisa ya? Kalau tidak bisa, berarti tetap daring. Kecuali bisa tetap gunakan RPP yang umum, yang luring ya, supaya bisa nanti dibuatkan videonya, siswa ada di situ, lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak usah dipaksakan, daring saja kalau tidak bisa. Sudah? Izin bertanya Bu. Ya silahkan. Nanti kalau misalkan hasil dari prakteknya itu dibuat seperti laporan Bu, bukan dalam bentuk video, karena kalau dalam bentuk video kan lumayan membuat kuota dari siswa. Jadi kalau bentuk laporan nanti hasilnya itu di screenshot, nanti dijelaskan di bawah dalam bentuk laporan gitu. Bagaimana ya laporan? Tapi ini per individu ya? Ya, per individu. Oh iya. Kalau individu, terus waktu membuat laporan di mana dia praktekkan? Dia prakteknya tetap di laptopnya masing-masing itu. Pakai aplikasi? Iya, ada untuk kalau begitu tetap ada foto. Kalau dia tidak bisa videokan, ya, dia foto-fotokan aplikasi itu apa yang digunakan ya? Itu hasilnya nanti di laporannya itu hasilnya. Jadi setiap tahap itu di screenshot,
terus nanti sampai tahap selesai sampai finish. Oh iya. Tapi tetap ada itu misalnya menggunakan aplikasi ini siapa tahu kan namanya siswa biasa bohong ya. Minta fotonya kalau bisa kalau lebih di bagus. laporan kan ada itunya Bu, ada Fotonya, iya. perangkatnya. Iya. Ya ada apa bahannya itu apa saja yang dipakai saja, terus ada screenshot. Nah kan di screenshot itu kan ada user setiap siswa kan ketahuan. Jadi siswa ini yang mengerjakan, tidak bisa hasil dari copy paste dari teman-teman. Oh iya. Iya bisa. Tapi iya bisa. Baik, terima kasih. Nanti itu ada sesi hari keberapa ada video nanti tuh. Hari ke Kalau nggak salah di hari ke-12, Bu. Iya, itu nanti ya. Di akhir. Dia itu bagaimana dia minta nanti videonya itu. Tapi diajarkan dulu caranya ya. Video mungkin video pembelajaran. Tapi dalam RPP medianya menggunakan apa? Tetap menggunakan media ya? Iya, bukan medianya tetap. Bisa menggunakan medianya, bisa menggunakan aplikasi. Kalau praktek berarti menggunakan aplikasi baru kita kirim ya. Karena tidak bisa juga menggunakan YouTube medianya, media video, misalnya menggunakan media video YouTube. Nah di situ kita dalam YouTube tersebut kita yang memperagakan praktek itu, gurunya jadi mengirim ya, kebanyakan begitu kalau praktek materi praktek. Sampai sini ada lagi makanya atau udah paham semua? Ada Pak Mustari di sini sampai jam berapa ini meetingnya? Sudah jelas teman-teman, atau ada yang belum jelas lagi? Jadi menyusul nanti contoh-contoh saya share di WA saya ya. Siap Bu, siap. Kalau bisa Bu, sertakan juga video ketika prakteknya nanti. Ya. Kalau kita juga di-sharekan video ketika kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti kami bisa nyontoh cara pengambilan gambarnya. Video kan belum di sini. Video ada ini masih RPP. Ya, sambil lalu nanti dilihat di pelajaran. Kan saya melangkah masih jauh nanti. Saya tekan ini kan hanya RPP dulu ya, RPP juga di kegiatan inti. Ya begitu saja. Nanti ada waktunya video belum? Siap. Ini RPP saja dulu ya. Karena tagihannya kan hanya nanti hanya RPP yang dikumpulin nanti besok. Sebentar tagihan mungkin besok baru di upload ya. Dikumpulin besok Ibu ya? Ya. Untuk RPP dikumpulin besok. Iya bisa juga kalau Anda selesai bisa japri saya. Saya payah karena 30 orang. Bisa melihat yang mana benar, yang bisa. Kalau besok. Karena besok RPP masih ada yang belum paham. Sampai di mana yang teman-teman kerja di LMS? Sampai di mana itu? Next itu. Kemarin yang masukkan kemarin analisis ya dengan Promes. Bentar apa? Bentar. Besok baru RPP ya. Besok baru diunggah per RPP-nya di LMS besok. Makanya saya mau dulu lihat dulu yang sudah selesai. Baru bisa di-upload ke LMS. Ya. Nanti saya juga share yang contoh-contoh RPP
Karena ada penyusunannya. Ini berapa menit kah? Sudah. Ya, biasanya 30 menit. Ini saya sudah 1 jam setengah kayaknya, 1 jam. Udah lewat ya? Udah lewat Bu, udah hampir 2 jam. Kita lihat kelas 20 menit untuk hari. Sudah berapa jam? Saya kan teman-teman yang mau kerja tugas. Gimana Pak? Iya, kayaknya teman-teman juga mau kerja tugas juga, Bu. Ya sudah ya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang saya share tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Amin. Dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baik, mohon izin sebelum kita tinggalkan tempat. Izin Pak Pras dan teman-teman, Pak Jonathan. Kita nanti buka room meeting jam berapa Pak? Atau kita anggap ini Lakukan bayarnya apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ini sudah sangat aja, Pak. Ya, jadi satu boleh. Ya, biar bisa konsen, Pak. Ini hari cuma 1 kali web meeting, Pak. ini hari. Oh, iya. Kali, kemarin 1 kali. 1 kali juga ini hari. Oh, 1 kali, ya. 1 kali. Oke. Makanya tadi lama. Jadi besok nanti besok kita mulai lagi pukul 10 lagi. Jam berapa teman-teman siap? Panas. Besok jam 8. Seperti hari ini saja. Besok jam 8 WIB aja Bu. Pak Heri. Baik. Tetap WIB tidak apa-apa Bu. Berarti di sana setengah 9. Tapi menyesuaikan Bu Yuliati aja. Iya, kami menyesuaikan Bu Yuliati aja. Menyesuaikan aja Bu. Ya, Oke, Bu. Yuliati aja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Yuli. Saya closing kita punya dari Tuhan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompokan aja ya, kalau saya yakin mungkin kelompokan 3 atau 4